Vous avez un très beau pays. Personnellement, je préfère Surakarta. C'est plus ouvert, moins de buildings. Et voilà, à Jakarta, c'est énorme, très difficile pour les déplacements. Ici, tout est simple. Les terrains sont à côté, de très bonne qualité. Et en fait, ça a été, mais même à Jakarta, on a vécu des bons moments. Il y a des bonnes structures. Donc, on a passé un très bon mois chez vous en Indonésie. Perhelatan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia menciptakan sejarah baru. Timnas Jerman U17 menjadi tim pertama asal benua Eropa yang berhasil mengawinkan gelar Piala Eropa U17 dengan Piala Dunia U17 di tahun yang sama 2023. Anak asuh pelatih Christian Wu keluar sebagai juara setelah menamatkan perlawanan sengit Prancis U17 melalui drama adu penalti dengan skor 4-3. Gelar juara di Stadion Manahan, Solo, ini sekaligus menjadi yang pertama kali bagi Der Panzer di kategori kelompok umur. Selain melahirkan juara baru, Piala Dunia U17 edisi ke-19 kali ini juga menjadi momen yang tak terlupakan bagi sejumlah pelatih timnas negara peserta. Pelatih Mali U17, Soumaila Coulibaly, yang berhasil mengantarkan timnya meraih juara ketiga setelah mengalahkan Argentina 3-0, mengungkapkan betapa hebatnya supporter Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Kami tahu bahwa sejak pertama hingga laga terakhir, penonton Indonesia sangat men-support kami. Bahkan, setelah kami mengalami kekalahan pun, di semifinal, mereka berdiri memberikan tepuk tangan atas penampilan kami. Sekali lagi kami berterima kasih dan saya yakin bahwa Indonesia juga akan bertumbuh sepak bolanya, kata Coulibaly kepada media. Pelatih Brasil U17 ingin belajar bahasa Indonesia. Keramahan masyarakat Indonesia juga meninggalkan kesan bagi Felipe Leal, pelatih timnas Brasil U17. Dia begitu terkesan dengan sambutan hangat dan keramahan masyarakat Indonesia. Bahkan, dirinya mengaku sampai merasa perlu belajar bahasa Indonesia. Leal merasa senang dan nyaman selama berada di Indonesia. Sambutan masyarakat Indonesia yang hangat selama anak asuhannya bertarung di Piala Dunia U17 menjadikan mereka serasa di rumah sendiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Dimanapun kami berada, mereka selalu menerima kami dengan baik dan sopan. Ini membuat kami lebih nyaman, ujar Felipe Leal kepada awak media. Tidak hanya itu, Leal juga menyatakan dirinya sampai merasa perlu mempelajari bahasa Indonesia selama Piala Dunia U17 berlangsung. Menurutnya, ini bisa membantu Brasil memahami kultur masyarakat setempat. Sedikit demi sedikit, tim pelatih kami ingin lebih dekat dengan kultur masyarakat Indonesia. Itu salah satunya mempelajari hal kecil-kecil seperti ucapan sehari-hari. Hal ini supaya para pemain bisa mengerti kultur Indonesia. Karena masyarakatnya sangat menerima kami. Ini juga penting agar pemain lebih nyaman dan tenang, sehingga mendapat dukungan masyarakat Indonesia, ucap Felipe Leal. Penonton Indonesia ramah. Sebelum meninggalkan Indonesia, Jose Maria Lana Fernandez selaku pelatih timnas Spanyol U17 mengutarakan kesan-kesannya tentang penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Menurutnya, bertanding di Indonesia, dimanapun itu, selalu membuatnya merasa seperti di rumah sendiri. Hal itu bukan tanpa alasan. Di setiap daerah mereka bermain selalu ada orang-orang yang men-support timnya. Kami senang ada di Indonesia karena orang-orangnya baik dan semua instalasi yang ada di sini kualitasnya baik. Kami selalu mendapatkan dukungan penuh dari para penggemar Spanyol di Indonesia, sehingga kami merasa seperti ada di rumah sendiri, tukas Lana. Pujian terhadap supporter Indonesia juga disampaikan oleh pelatih timnas Iran U17, Hossein Abdi. Iran pun berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada penonton tuan rumah. Tak hanya itu, Hossein Abdi menuturkan bila pihaknya akan menyampaikan bagaimana supporter Indonesia mendukung tim Meli selama berjuang di Piala Dunia U17. Penonton Indonesia datang ke stadion untuk mendukung kami. Tim dan bangsa kami berterima kasih. Ini soal kemanusiaan, bukan hanya Muslim, tetapi semua orang menyukai tim kami. Kami ingin memberikan memori yang bagus bagi Indonesia ke negara kami. Saya katakan kepada media di negara saya, bagaimana Indonesia memberikan pelayanan dan keramahan terbaik kepada para peserta, pemikiran yang cantik, dan semua dukungannya, tutur Abdi.
Sementara itu, pelatih Senegal Serain Saliou dia memberikan pesan manis dan harapan untuk Indonesia. Sebagai tuan rumah, Indonesia dinilainya sangat baik. Mulai dari stadionnya sangat baik, hospitality-nya bagus, orang-orangnya ramah. Tinggal bagaimana Indonesia bisa membuat sepak bola di sini lebih berkembang lagi dengan adanya Piala Dunia U17 ini, ujar Serain Saliou saat ditanya tentang Indonesia. Stadion berkelas dunia. Jakarta International Stadium yang menjadi salah satu venue pertandingan Grup C dan Grup E Piala Dunia U17 2023 banjir pujian. Menurut Ryan Gary, pelatih timnas Inggris U17, kondisi stadion yang megah dengan kapasitas besar dan lapangan yang bagus, membuat pemainnya sangat bersemangat saat bertanding di laga penyisihan grup. Saya pikir semua pasti tahu dalam konteks pertandingan pertama. Kami melihat ini adalah arena yang bagus. Membuat para pemain sangat bersemangat bermain dan saya pikir mereka melakukan itu dengan baik, kata Ryan mengutip dari bolasport.com. Hal senada juga diungkapkan oleh Leonardo Lopez, pelatih timnas Kaledonia Baru U17. Lopez menilai kondisi lapangan dan rumput di JIS sangat bagus. Bahkan, dirinya mengharapkan di Kaledonia Baru bisa memiliki lapangan seperti di JIS untuk mereka berlatih. Tidak ada masalah dengan lapangan. Lapangan ini sudah baik bagi kami, jika ada lapangan seperti ini di Kaledonia Baru untuk kami bertanding setiap pekan, tentu akan sangat baik untuk melatih fisik pemain, tutur Leonardo Lopez kepada media. Mantan pelatih tim nasional Indonesia asal Brasil, Jackson F. Thiago, turut bangga Indonesia bisa menggelar ajang internasional sepak bola kelompok usia. Selain itu, sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, Indonesia menjadi sorotan internasional. Bahkan, menurut Jackson, banyak warga dunia yang ikut kagum dengan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia untuk menggelar turnamen. Salah satunya adalah fasilitas stadion yang mumpuni yang dipersiapkan sejak jauh hari. Saya bisa menjadi saksi akhirnya Indonesia mampu membawa Piala Dunia ke negara ini, meskipun U17. Ini harus disyukuri. Kawan-kawan di Brasil hampir setiap hari kirim kagum dengan stadion dan bangsa Indonesia bisa menggelar Piala Dunia dengan begitu luar biasa, ucap Jackson mengutip dari CNN. Indonesia begitu spesial bagi Brahima Traore, pelatih timnas U17 Burkina Faso. Dia pun mengaku bersemangat dan ingin melepas rindu begitu mengetahui gelaran Piala Dunia U17 2023 digelar di Indonesia. Traore menuturkan dirinya sering mengatakan jika Indonesia adalah negara keduanya. Semasa menjadi pemain, Traore bermain di Liga Indonesia selama 4 tahun. Dalam media tersebut, dia bermain untuk Persib Bandung, Gresik United, dan Persiraja Banda Aceh. Saya memang ingin bertemu dengan teman-teman. Saya masih hafal daerah-daerah di sana, ingatan saya tentang sebuah negara yang indah langsung muncul semua ketika Indonesia diumumkan menjadi tuan rumah, ujar Traore mengenang Indonesia. Dia juga menegaskan jika sepak bola Indonesia kian berkembang saat ini. Hal itu menurutnya bisa terlihat bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia yang menonton langsung ke stadion. Sepak bola Indonesia sangat berkembang, semua orang suka sepak bola. Saya senang melihat Anda ke stadion. Anda bisa lihat orang menangis karena sepak bola dan itu sangat bagus, katanya. Itulah tadi reaksi pelatih dunia yang tak akan melupakan semua kenangan indah ketika berada di Indonesia, dan pujian setinggi langit untuk keindahan Indonesia.